John Hartman resmi menggebrak timnas Indonesia dengan memanggil 41 pemain sekaligus. Daftar skuad bayangan ini bikin publik terperangah. Siapa sangka nama lama seperti Elkan Bagot dan Ezra Walian tiba-tiba muncul lagi dan mengguncang jagat sepak bola tanah air. Di tengah badai cedera para pilar utama, strategi misterius Hartman justru menghadirkan kejutan demi kejutan yang membuat fans Garuda tak berhenti berspekulasi. Apakah ini awal revolusi baru timnas Indonesia menuju era keemasan yang selama ini dinanti? Duel panas di FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis dan lawan misterius berikutnya dipastikan jadi ujian perdana yang menegangkan. Publik pun bertanya-tanya, apakah kombinasi pemain lama, naturalisasi dan talenta muda ini akan menjadi senjata rahasia Garuda? Ataukah justru keputusan berani Hartman ini akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara secara dramatis? Simak semuanya hingga selesai. Heboh! Setelah 394 hari menunggu tanpa kepastian, akhirnya tim Gayfans mendapatkan Garuda calling pertamanya dari John Hartman dan membuat publik sepak bola Indonesia terperangah. Bek muda FC Emmen ini sempat terlupakan oleh 3 pelatih timnas sebelumnya dan nyaris menghilang dari radar Garuda. Drama panjang naturalisasi sejak 8 Februari 2025 akhirnya berujung manis setelah penantian 394 hari yang menguras kesabaran. Sementara rekan naturalisasinya seperti Ole Romagney dan Dion Marks sudah lebih dulu bersinar bersama timnas Indonesia, Gayfans justru harus melewati jalan terjal penuh ketidakpastian. Kini, sang bek serba bisa akhirnya mendapat kesempatan emas di era Hartman yang baru dimulai. Apakah ini awal kebangkitan talenta muda yang lama terpendam dan siap mengguncang skuad Garuda? Atau justru ini akan menjadi kisah kejutan terbesar timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang tak pernah diduga sebelumnya? Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. John Hartman resmi menggebrak timnas Indonesia dengan memanggil 41 pemain sekaligus. Daftar skuad bayangan ini bikin publik terperangah. Siapa sangka nama lama seperti Elkan Bagot dan Ezra Walian tiba-tiba muncul lagi dan mengguncang jagat sepak bola tanah air. Di tengah badai cedera para pilar utama, strategi misterius Hartman justru menghadirkan kejutan demi kejutan yang membuat fans Garuda tak berhenti berspekulasi. Apakah ini awal revolusi baru timnas Indonesia menuju era keemasan yang selama ini dinanti? Duel panas di FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis dan lawan misterius berikutnya dipastikan jadi ujian perdana yang menegangkan. Publik pun bertanya-tanya, apakah kombinasi pemain lama, naturalisasi dan talenta muda ini akan menjadi senjata rahasia Garuda? Ataukah justru keputusan berani Hartman ini akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara secara dramatis? Simak semuanya hingga selesai. Langit sepak bola Indonesia tiba-tiba bergemuruh. Pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman akhirnya membuat langkah besar yang langsung menyita perhatian publik dengan merilis daftar 41 pemain yang masuk dalam skuad bayangan Garuda untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026. Keputusan ini langsung memicu gelombang diskusi, spekulasi, dan bahkan euforia di kalangan pecinta sepak bola nasional. Ini bukan sekadar pemanggilan biasa, Hartman seperti sedang menyusun puzzle raksasa yang berisi perpaduan pemain lama, bintang muda, hingga wajah yang baru kembali dari pengasingan panjang di tim nasional. Nama-nama yang sempat lama menghilang dari radar kini kembali muncul, menciptakan sensasi yang membuat publik terpaku. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah comeback back jangkung yang selama ini selalu menjadi bahan perbincangan, yaitu Elkan Bagot. Pemain bertubuh menjulang ini akhirnya kembali mendapatkan panggilan setelah terakhir kali memperkuat Garuda pada ajang Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Sejak saat itu, Bagot seperti menghilang dari daftar skuad nasional, bahkan sempat tidak dilirik dalam era kepelatihan Sinteyong maupun Patrick Kluivert. Kini, di tangan Hartman, pintu timnas kembali terbuka untuknya.
Tak hanya Bagot, kejutan juga datang dari kembalinya penyerang naturalisasi yang lama tak terdengar namanya di skuad Garuda, yaitu Ezra Walian. Pemanggilan ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya, apakah ini pertanda kebangkitan lama yang siap memberikan warna baru bagi lini serang Indonesia? Namun drama belum berhenti di situ. Hertman juga memberikan kesempatan emas kepada pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, yakni Tim Gaypens. Bek muda ini akhirnya mendapatkan panggilan pertamanya sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2025. Sebelumnya ia belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan resmi bersama tim Merah Putih. Di sisi lain, situasi skuad Garuda kali ini juga dibayangi badai cedera yang cukup mengkhawatirkan. Sejumlah pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Mace Hilgers dipastikan absen karena masalah kebugaran. Kehilangan 3 pilar penting ini jelas menjadi pukulan besar bagi tim. Namun Hertman tampaknya telah menyiapkan berbagai alternatif untuk menutup celah tersebut. Selain cedera, absennya pemain juga disebabkan oleh hukuman disiplin. Dua nama yang cukup berpengaruh yaitu Shane Patinama dan Tom Hay tidak masuk daftar karena masih harus menjalani masa skorsing. Meski begitu, Hertman tetap menunjukkan keberanian dengan memanggil banyak pemain dari berbagai lini. Beberapa nama yang masuk dalam daftar penjaga gawang antara lain Emil Audero, Marten Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Cahya Supriyadi. Di lini pertahanan, Hertman memanggil banyak bek tangguh seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Sandy Walsh, Rizky Rido, hingga Muhammad Ferrari. Sektor tengah pun dipenuhi deretan pemain kreatif dan pekerja keras seperti Calvin Verdonk, Joey Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, hingga Egy Maulana Fikri. Sementara di lini depan, sederet striker siap menjadi mesin gol Garuda, mulai dari Ole Romeni, Ragnar Oratamongen, Ramadan Sananta, Hoki Karaka, Jens Reven, hingga Stefano Lillipali. Ujian pertama Hertman bersama Garuda dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2026, ketika Indonesia akan menghadapi tim Karibia, Saint Kitts and Nevis National Football Team. Pertandingan ini menjadi panggung debut bagi Hertman untuk menunjukkan arah baru yang ingin ia bangun di tubuh tim nasional. 3 hari setelahnya, tantangan berikutnya sudah menanti. Timnas Indonesia berpotensi berhadapan dengan Solomon Islands National Football Team atau bahkan tim Eropa seperti Bulgaria National Football Team, tergantung hasil pertandingan semifinal dalam turnamen tersebut. Kini seluruh mata publik tertuju pada Hertman. Apakah eksperimen besar dengan 41 pemain ini akan melahirkan kombinasi mematikan yang membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ataukah justru menjadi perjudian berani yang penuh risiko? Satu hal yang pasti, era baru Timnas Indonesia sedang dimulai dan dunia sepak bola mulai memperhatikannya. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia. Like jika kamu bangga dengan Garuda. Tulis di kolom komentar, pemain mana yang paling pantas jadi starter menurutmu? Share ke teman-teman pecinta bola agar makin banyak yang tahu kabar besar ini. Subscribe agar tidak ketinggalan berita panas, drama, dan kejutan terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Heboh! Setelah 394 hari menunggu tanpa kepastian, akhirnya tim Gaypens mendapatkan Garuda calling pertamanya dari John Hertman dan membuat publik sepak bola Indonesia terperangah. Bek muda FC Emmen ini sempat terlupakan oleh 3 pelatih timnas sebelumnya dan nyaris menghilang dari radar Garuda. Drama panjang naturalisasi sejak 8 Februari 2025 akhirnya berujung manis setelah penantian 394 hari yang menguras kesabaran. Sementara rekan naturalisasinya seperti Ole Romeni dan Dion Marks sudah lebih dulu bersinar bersama Timnas Indonesia, Gaypens justru harus melewati jalan terjal penuh ketidakpastian. Kini, sang bek serba bisa akhirnya mendapat kesempatan emas di era Hertman yang baru dimulai. Apakah ini awal kebangkitan talenta muda yang lama terpendam dan siap mengguncang skuad Garuda? Atau justru ini akan menjadi kisah kejutan terbesar Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang tak pernah diduga sebelumnya? Tonton hingga selesai. Sebuah kisah penantian panjang yang hampir terasa seperti tak berujung akhirnya mencapai titik terang. Bek muda berdarah Indonesia-Belanda, tim Gaypens akhirnya mendapatkan Garuda calling pertamanya setelah menunggu selama 394 hari sejak resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemanggilan ini terjadi dalam daftar skuad bayangan Timnas Indonesia yang dirilis oleh pelatih anyar John Hertman untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Bagi banyak penggemar sepak bola nasional, kemunculan nama Gaypens dalam daftar tersebut terasa seperti kejutan besar yang akhirnya memecah kebuntuan panjang.
Padahal, perjalanan Gaypens menuju tim nasional Indonesia bukanlah kisah yang mulus. Ia sebenarnya sudah memegang paspor Indonesia sejak 8 Februari 2025, saat resmi disumpah menjadi WNI bersama dua pemain naturalisasi lainnya, yaitu Ole Romagney dan Dion Marks. Namun nasib berkata lain, jika Romagney dengan cepat menjelma menjadi idola baru para pendukung Garuda berkat kontribusi golnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, serta Marks yang sudah aktif membela timnas kelompok usia, Gaypens justru harus menjalani masa penantian yang terasa begitu panjang dan sunyi. Bek 20 tahun tersebut awalnya diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia pada ajang Piala Asia U20 2025. Sayangnya, rencana itu harus batal karena proses administrasi naturalisasi yang selesai terlalu mepet dengan tenggat pendaftaran pemain. Harapan berikutnya muncul ketika namanya sempat dipertimbangkan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025. Namun sekali lagi, takdir belum berpihak. Saat itu, pelatih Gerald Van den Breck tidak memasukkan namanya ke dalam skuad akhir. Drama belum berhenti. Pada ajang SEA Games 2025, peluang Gaypens kembali menguap. Klubnya, FC Emmen, tidak melepas sang pemain karena turnamen tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Pelatih timnas U23 saat itu, Indra Syafri, bahkan menegaskan bahwa pihak tim nasional menghormati keputusan klub. Kami tetap berprinsip bahwa jika dia bermain dan berlatih di klub serta klubnya membutuhkan dia, kami memberikan keleluasaan kepada pemain, ujar Indra Syafri saat itu. Selama lebih dari setahun, nama Gaypens seakan tenggelam dalam bayang-bayang pemain lain. Bahkan ketika timnas senior dipimpin oleh Patrick Kluivert, tidak pernah muncul wacana serius untuk memanggilnya. Hingga akhirnya, takdir berubah pada momen yang tak terduga. Ketika Hartman mengambil alih kursi pelatih timnas Indonesia, ia langsung membuat keputusan yang membuka pintu bagi Gaypens. Pemanggilan ini menjadikan Hartman sebagai pelatih keempat yang menangani timnas Indonesia sejak Gaypens dinaturalisasi. Namun, pelatih pertama yang benar-benar memberinya kesempatan. Kini publik mulai penasaran apakah Gaypens akan hanya menjadi pelengkap skuad atau justru mampu menciptakan kejutan besar. Sebab pemain muda ini memiliki keunggulan yang jarang dimiliki bek pada umumnya. Meski posisi utamanya adalah bek kiri, Gaypens dikenal sangat fleksibel. Ia kerap dimainkan sebagai winger kiri bahkan gelandang oleh klubnya di Belanda. Bersama FC Emmen di kompetisi Earth Divisi, Gaypens telah menunjukkan kontribusi nyata dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 23 penampilan musim ini. Statistik tersebut membuat banyak pengamat percaya bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar untuk berkembang di skuad Garuda. Kini, setelah 394 hari penantian panjang, panggilan itu akhirnya datang juga. Sebuah babak baru dalam perjalanan karir tim Gaypens bersama timnas Indonesia akhirnya dimulai. Dan publik pun tak sabar menunggu apakah ia akan menjadi senjata rahasia baru Garuda di era John Hartman. Dukung terus timnas Indonesia, like jika kamu senang akhirnya tim Gaypens dipanggil ke timnas. Tulis di komentar, menurut kamu Gaypens layak jadi starter atau tidak? Share ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Subscribe agar tidak ketinggalan berita panas, drama, dan kejutan terbaru dari timnas Indonesia. Konflik panas Timur Tengah mengancam Garuda Calling Timnas Indonesia. Jalur penerbangan dari Eropa ke Jakarta terancam lumpuh setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu balasan yang mengguncang kawasan. Bandara transit raksasa di Doha dan Dubai disebut-sebut bisa menghambat kedatangan pemain diaspora timnas. Apakah para bintang Eropa Garuda terancam gagal pulang membela Merah Putih? Drama besar menjelang FIFA Series 2026 membuat fans sepak bola Indonesia deg-degan. PSSI putar otak mencari jalur alternatif, bahkan sampai pertimbangkan rute melalui Amerika Serikat. Mampukah pasukan Garuda tetap berkumpul tepat waktu di Jakarta? Tonton hingga selesai. Gelombang ketegangan geopolitik yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah kini tak hanya mengguncang dunia politik internasional, tetapi juga berpotensi menyeret dampak besar ke dunia sepak bola, khususnya bagi timnas Indonesia. Persiapan skuad Garuda menuju ajang FIFA Series 2026 mendadak diwarnai kekhawatiran besar terkait jalur penerbangan para pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu aksi balasan yang meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dampaknya, beberapa jalur udara strategis sempat mengalami gangguan operasional. Bahkan, sejumlah bandara utama di wilayah tersebut dilaporkan tidak beroperasi untuk sementara waktu.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena bandara-bandara di Timur Tengah selama ini merupakan jalur transit utama bagi penerbangan dari Eropa menuju Asia Tenggara. Bandara internasional di Doha, Qatar, serta Dubai di Uni Emirat Arab selama ini menjadi titik singgah penting bagi para pemain yang hendak terbang menuju Indonesia. Masalahnya, skuad Garuda saat ini dihuni banyak pemain diaspora yang merumput di berbagai klub Eropa. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pilar utama tim. Nama-nama seperti J.I. Dizes dan Emil Audero yang bermain di Italia, lalu Kevin Dix di Belanda, serta Ole Romani yang berkarir di Inggris, menjadi pemain yang harus menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta. Belum lagi pemain lain, seperti Justin Hubner, Martin Paes, dan Dean James yang juga berkarir di Eropa dan diprediksi masuk dalam daftar panggilan tim. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, saat ini tengah mempersiapkan agenda besar bertajuk Garuda Calling untuk mengumpulkan seluruh pemain sebelum turnamen dimulai. Ajang FIFA Series 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret, dengan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Turnamen mini ini akan menghadirkan beberapa tim nasional dari berbagai benua, termasuk Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, serta Timnas Saint Kitts dan Nevis. Ajang ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda untuk menguji kekuatan dan mematangkan strategi menghadapi kompetisi internasional berikutnya. Namun, di balik persiapan tersebut, bayang-bayang gangguan perjalanan udara membuat Federasi Sepak Bola Indonesia harus ekstra waspada. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengakui bahwa pihaknya sedikit khawatir terhadap situasi penerbangan para pemain dari Eropa. Pernyataan itu disampaikan Arya saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama dan bermain sepak bola dengan komunitas PSSI Pers di lapangan C Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat petang. Menurutnya, situasi keamanan di Timur Tengah saat ini membuat jalur penerbangan internasional menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, federasi sedang mencari berbagai alternatif agar para pemain tetap bisa tiba di Indonesia tepat waktu. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengalihkan rute perjalanan melalui wilayah lain yang lebih aman, bahkan hingga kemungkinan transit melalui Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini, keputusan final mengenai jalur penerbangan masih belum ditentukan. PSSI masih menunggu perkembangan situasi global sekaligus berdiskusi dengan staf pelatih untuk menentukan solusi terbaik. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, satu hal yang jelas, seluruh pihak berharap para pemain diaspora tetap bisa bergabung dengan skuad Garuda tepat waktu. Sebab kehadiran mereka sangat vital untuk menjaga kekuatan tim nasional saat menghadapi turnamen internasional. Jika situasi konflik terus memanas dan jalur udara tetap terganggu, bukan tidak mungkin Garuda Calling kali ini akan menjadi salah satu proses pemanggilan pemain paling menegangkan dalam sejarah perjalanan Timnas Indonesia. Dukung terus berita sepak bola terbaru. Like kalau kamu bangga dengan Timnas Indonesia. Komen menurutmu apakah konflik ini akan benar-benar mengganggu Garuda Calling? Share ke teman-teman pecinta bola agar mereka juga tahu kabar penting ini. Subscribe supaya tidak ketinggalan update panas Timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Ancaman boikot mengguncang Piala Dunia 2026. Raksasa sepak bola Jerman dan Iran disebut bisa mundur dari turnamen terbesar di planet ini. Ketegangan politik global yang dipicu Presiden Donald Trump membuat dunia sepak bola deg-degan menanti nasib turnamen akbar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apakah ini akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA? Ancaman mundurnya tim raksasa bisa mengguncang panggung sepak bola dunia hingga ke akar-akarnya. Jika benar terjadi, drama politik dan olahraga ini bisa mengubah jalannya turnamen paling ditunggu di bumi. Publik pun bertanya-tanya, siapa lagi negara yang akan mengikuti jejak boikot mengejutkan ini? Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata sudah ada banyak negara yang pernah mengguncang dunia dengan keputusan serupa di masa lalu. Simak semua berita selengkapnya hingga selesai. Persiapan menuju pesta sepak bola terbesar sejagat yaitu Piala Dunia FIFA 2026 seharusnya menjadi momen penuh euforia. Turnamen raksasa yang akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, awalnya digadang-gadang sebagai edisi paling spektakuler sepanjang sejarah. Namun alih-alih diselimuti kegembiraan,
atmosfer menuju turnamen justru mulai beraroma kontroversi, drama politik dan ketegangan global yang membuat para penggemar sepak bola di seluruh dunia menahan napas. Salah satu sumber kegaduhan datang dari kebijakan Presiden Donald Trump yang mengancam akan menerapkan tarif impor terhadap sejumlah negara. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di berbagai pihak dan bahkan menyeret dunia sepak bola ke dalam pusaran polemik politik internasional. Dampaknya terasa hingga ke ranah olahraga karena muncul spekulasi bahwa raksasa sepak bola Eropa, Jerman, bisa saja mempertimbangkan langkah ekstrim, memboikot turnamen paling prestisius di muka bumi. Di sisi lain, situasi tak kalah panas juga menyelimuti Iran. Ketegangan geopolitik yang meningkat, termasuk serangan militer terbaru yang melibatkan Amerika Serikat, membuat masa depan partisipasi tim nasional Iran di Piala Dunia menjadi penuh tanda tanya besar. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, bahkan secara terbuka menyatakan pesimismenya terhadap peluang negaranya tampil di ajang tersebut. Menurutnya, dengan situasi yang terjadi saat ini, sangat sulit bagi Iran untuk memandang Piala Dunia dengan optimisme. Walaupun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan para pejabat olahraga dan otoritas terkait. Padahal Iran sebenarnya sudah memiliki jadwal pertandingan yang cukup menantang di fase grup. Mereka dijadwalkan menghadapi Selandia Baru pada 15 Juni di Los Angeles, kemudian bertemu Belgia pada 21 Juni di kota yang sama, sebelum menutup fase grup melawan Mesir pada 26 Juni di Seattle. Namun semua rencana itu kini seakan berada di ujung tanduk. Jika Iran benar-benar memutuskan mundur, maka Uni Emirat Arab disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang berpotensi menggantikan posisi mereka di turnamen. Ancaman boikot juga muncul dari Eropa. Seorang politikus dari partai CDU di Jerman, Jürgen Hart, sempat memicu kegemparan setelah menyatakan bahwa negaranya bisa saja menarik diri dari Piala Dunia 2026. Pernyataan itu muncul dalam wawancara dengan media Jerman dan disebut sebagai langkah ekstrim yang mungkin diambil untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintahan Trump. Isu keamanan di Amerika Serikat juga menjadi bahan diskusi panas menjelang turnamen. Selain itu, harga tiket yang dinilai terlalu mahal menambah daftar panjang kontroversi yang menyelimuti Piala Dunia kali ini. Meski demikian, pihak FIFA mengklaim bahwa Jerman tetap menjadi salah satu negara dengan jumlah permintaan tiket terbesar bersama 7 negara lainnya di luar tuan rumah. Situasi bahkan semakin rumit ketika muncul kabar bahwa jika ambisi Trump untuk mengakuisisi wilayah Greenland terus berlanjut, maka peluang tim asuhan Julian Nagelsmann untuk absen dari Piala Dunia bisa semakin terbuka. Tak hanya itu, sinyal kemungkinan boikot juga sempat terdengar dari pejabat pemerintah Spanyol. Tim juara Eropa yang dilatih Luis de la Fuente bahkan disebut-sebut bisa mempertimbangkan langkah serupa jika situasi politik dan keamanan tidak membaik. Jika benar terjadi, absennya Jerman akan menjadi kehilangan besar bagi turnamen. Negara ini merupakan salah satu raksasa sepak bola dunia dengan koleksi 4 gelar juara Piala Dunia, menjadikannya tim tersukses sejauh ini dalam sejarah kompetisi tersebut. Mereka juga dijadwalkan menjalani laga persahabatan internasional pada 6 Juni sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen. Menariknya, ancaman boikot seperti ini bukanlah hal baru dalam sejarah Piala Dunia. Sepanjang perjalanan panjang turnamen ini, sudah ada sejumlah negara yang memilih mundur atau menolak berpartisipasi karena berbagai alasan, mulai dari konflik politik, persoalan finansial hingga pertimbangan prinsip. Contohnya terjadi pada tahun 1934, ketika juara dunia pertama, Uruguay, memilih tidak mempertahankan gelarnya. Keputusan tersebut berbentuk protes karena banyak negara Eropa sebelumnya tidak datang ke Amerika Selatan untuk mengikuti Piala Dunia 1930. Beberapa negara Britania seperti Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia juga pernah absen dari turnamen global tersebut. Mereka lebih memilih fokus pada kompetisi regional yang mereka anggap lebih bergengsi saat itu, yaitu Home Championship. Kemudian pada 1938, Argentina memutuskan memboikot turnamen karena penyelenggaraan Piala Dunia berpindah ke Eropa, bukan kembali ke Amerika Selatan seperti yang mereka harapkan. Kisah unik lainnya datang dari India yang menolak tampil di Piala Dunia 1950. Secara resmi mereka menyatakan turnamen tersebut tidak terlalu penting, namun rumor yang beredar menyebutkan alasan sebenarnya berkaitan dengan aturan penggunaan sepatu, karena para pemain India saat itu terbiasa bermain tanpa alas kaki. Ada pula Turki yang memilih tidak berpartisipasi pada Piala Dunia 1950 akibat biaya perjalanan ke Amerika Selatan yang dianggap terlalu mahal. Sementara itu, pada Piala Dunia 1974, Uni Soviet mengambil keputusan dramatis dengan mundur dari babak kualifikasi. Mereka menolak memainkan leg kedua melawan Chile sebagai bentuk protes terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Salvador Allende.
Kini dengan berbagai ketegangan politik yang kembali muncul menjelang Piala Dunia 2026, dunia sepak bola kembali menghadapi pertanyaan besar. Apakah sejarah boykot akan kembali terulang dalam skala yang lebih besar dan lebih dramatis? Jangan lupa dukung like kalau kamu pecinta sepak bola dunia. Komen pendapatmu, apakah negara-negara besar benar-benar akan boykot Piala Dunia 2026? Share ke temanmu supaya mereka juga tahu drama besar di balik Piala Dunia. Subscribe untuk update berita sepak bola paling panas, heboh dan penuh drama. Heboh! Pengadilan Olahraga Dunia menjatuhkan vonis telak untuk sepak bola Malaysia. Upaya banding Federasi Sepak Bola Malaysia kandas di tangan Court of Arbitration for Sport setelah skandal naturalisasi mengguncang Asia Tenggara. 7 pemain timnas Malaysia dipastikan tetap diskors meski sudah berjuang membela negara. Investigasi yang dilakukan oleh FIFA mengungkap fakta mencengangkan. Terdapat dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan asal-usul pemain. Dokumen tersebut diduga dimanipulasi agar para pemain memenuhi syarat administratif untuk membela tim nasional Malaysia dalam kompetisi resmi internasional. Kasus ini menjadi sorotan besar karena para pemain yang terlibat ternyata sudah sempat tampil dalam sejumlah pertandingan internasional. Bahkan beberapa di antaranya telah mengoleksi caps bersama timnas Malaysia sebelum pelanggaran administrasi tersebut terungkap ke publik. Tidak tinggal diam, pihak federasi berusaha melakukan berbagai langkah hukum untuk menyelamatkan para pemain. Awalnya FAM mengajukan banding kepada FIFA dengan harapan sanksi tersebut dapat dikurangi atau bahkan dibatalkan. Namun harapan itu pupus setelah Badan Sepak Bola Dunia menolak permohonan tersebut. Sebagai upaya terakhir, perkara ini kemudian dibawa ke Court of Arbitration for Sport, lembaga yang sering menjadi pengadil tertinggi dalam sengketa olahraga internasional. Akan tetapi, keputusan CAS ternyata tidak berpihak pada Malaysia. Dalam putusan resminya, panel hakim CAS menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan telah terbukti secara sah. Kasus ini dinilai melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang mengatur tentang penggunaan pemain yang tidak memenuhi syarat. CAS menegaskan bahwa hukuman terhadap para pemain tetap berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, ketujuh pemain tersebut harus menjalani larangan bermain selama 12 bulan dalam pertandingan resmi. Dalam dokumen keputusan yang dipublikasikan, panel CAS menuliskan bahwa setelah menelaah seluruh bukti dan argumen yang diajukan, mereka menyimpulkan bahwa pemalsuan dokumen terkait kelayakan pemain memang benar terjadi. Lebih lanjut, panel juga menyatakan bahwa hukuman skorsing selama 1 tahun merupakan sanksi yang dinilai adil dan proporsional. Hal tersebut mempertimbangkan tanggung jawab para pemain dalam keterlibatan mereka pada proses yang mengandung unsur penipuan administrasi. Selain hukuman kepada pemain, Federasi Sepak Bola Malaysia juga tidak luput dari konsekuensi berat. CAS memutuskan bahwa denda finansial sebesar CHF 350.000 CAF tetap harus dibayarkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Jika dikonversikan ke mata uang Indonesia, jumlah tersebut setara dengan sekitar 7,5 miliar rupiah. Angka yang tentu menjadi pukulan finansial bagi Federasi Sepak Bola negara jiran tersebut. Dalam putusannya, CAS juga menjelaskan bahwa masa larangan bermain sebenarnya telah mulai berjalan sejak 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026. Artinya, sebagian dari hukuman tersebut telah dijalani oleh para pemain sebelum keputusan final dikeluarkan. Meski demikian, para pemain masih diperbolehkan untuk tetap menjalani latihan bersama klub masing-masing selama masa skorsing berlangsung. Mereka hanya dilarang tampil dalam pertandingan resmi selama periode hukuman. Keputusan ini sekaligus menutup seluruh jalur hukum yang sebelumnya ditempuh oleh pihak pemain dan federasi. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA kini resmi berkekuatan tetap setelah diperkuat oleh putusan Court of Arbitration for Sport. Kasus ini pun menjadi salah satu skandal administrasi terbesar yang pernah menghantam sepak bola Asia Tenggara. Banyak pengamat menilai bahwa kejadian ini bisa menjadi pelajaran penting bagi federasi-federasi lain agar lebih berhati-hati dalam proses naturalisasi pemain. Dukung terus update berita sepak bola terbaru. Like jika kamu ingin sepak bola Asia Tenggara makin bersih dari skandal. Komen menurutmu apakah hukuman ini sudah adil untuk kasus naturalisasi ilegal? Share agar teman-temanmu juga tahu kabar panas ini. Subscribe supaya tidak ketinggalan berita panas sepak bola Asia dan dunia.